Dikisahkan di sini Ibn Arabi Allah Hadab menyatakan di Babul Wasaya dalam kitabnya Al-Futuhat, ada seseorang dari daerah Maghrib. Maghrib itu daerah Maroko, Tunisia dan lain sebagainya, ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Udah luar biasa. Nah dia itu beli keledai betina. Beli keledai betina tapi nggak pernah dipakai buat apa-apa. Bingung. Ini beli keledai betina, orang-orang bingung. Nggak pernah dipakai buat apa ini? Didatangi dia. Dan penampilan ahli ibadah begitu datangi. Datanya, Tuhan kok atau mungkin zaman panggilan yang rotok sopan tapi jawab, Mbah beli keledai kok nggak dipakai? Kenapa Mbah? Buat apa ini tujuannya? Atau Tuhan buat apa ini tujuannya Tuhan? Nah, dia jawab, oh saya nggak gunakan untuk apa-apa. Saya hanya menggunakan keledai itu untuk menjaga kemaluan saya. Jadi kalau saya tuh nggak mau menikah, karena kalau saya tuh menikah nanti saya harus ngurusin anak istri, saya nggak bisa ibadah. Dan kalau saya lagi syahwat, saya nggak kemana-mana, saya kumpul sama keledai betina ini. Kaget yang nanya, dibawakan hadis macam-macam, mendatangi kumpul sama hewan itu hukumnya haram. Akhirnya nangis orang itu. Nangis orang itu, babaka bukaan. Jadi dan dia anggap itu kebaikan, malah jadinya itu kacau, malah jadinya itu dosa. Jadinya itu dosa. Kemudian setelah itu ada kisah juga, ada orang ahli ibadah tinggalnya di atas gua. Ibadah terus. Tamunya banyak. Satu datang tamu agak ngerti ilmu agama. Ngobrol-ngobrol lihat orang ini pakai kalung. Kok pakai kalung? Kenapa? Oh bukan untuk apa-apa. Saya itu pernah nggak sengaja nginjek anak tikus. Bahasa Arabnya al-cindilu. Betul toh, cindil ya kan? Al-cindilu bahasa Arabnya anak tikus. Saya pernah nggak sengaja nginjek anak tikus. Karena saya nggak tega dan saya merasa bersalah. Sebagai rasa bersalah saya bungkus, saya buat kalung, saya ajak dia beribadah setiap hari. Loh, sholat bawa najis, hukumnya sah apa enggak? Sah. Tuh dikasih tahu nangis dia. Kenapa lo ini lo ahli ibadah akan tetapi tidak punya ilmu. Mohon maaf. Contoh zaman now-nya gimana Beb? Banyak. Seneng ibadah tapi nggak tahu cara bersihkan najis. Nah, Anda kalau sudah ikut ngaji Senin dari dulu, itu saya sudah pernah di sini praktek cara menghilangkan najis. Nggak, saya kasih contoh ya. Ini nih di lantai ini. Oh enggak kelihatan ini ya. Nih saya angkat nih biar yang di rumah kelihatan. Nah, ini umpama lantai. Umpama ini lantai, pegang lantai. Nih, yang agak atas ya. Nih kasih contoh, umpama ini, apa agakkan bawah sini, bisa bener nih? Turun agak bawah sini. Nah, ya ini kasih contoh gini lebih enak, bisa dilihatkan mejanya apa enggak? Ini biar tahu kesalahan-kesalahan yang ada di zaman now ini. Turunkan kameranya. Yap. Ya. Katakanlah ini satu ruangan. Jenengan lihat sini aja, enggak usah lihat TV-nya, lihat sini. Mungkin atau sini lihat TV semua apa? Ini di sini ini katakanlah ini satu lantai. Ini satu lantai. Tak kasih contoh sisan. Nah. Di sini, nah ini ada bekas bahasa ini, tak kasih bahasa sisan. Nah. Di sini ada air menggenang. Kelihatan tuh air ya? Ya enggak kelihatan enggak apa, yang penting di sini ada air ya. Yang penting percaya aja sini ada air, ini ada airnya menggenang. Nanti kalau pas tentang bab najis khusus nanti kita buat kameranya gimana caranya kita bisa praktek jelas.
Ini kalau najis, ini umpama ini najis. Orang-orang cara menghilangkannya gimana? Dipel, benar apa enggak? Nah begitu dipel, itu judulnya, ini najis ini dipel, itu judulnya bukan menghilangkan najis. Meratakan najis. Terus gimana Ustaz? Nah, ambil dulu najisnya. Ini diambil. Ada najisnya? Tidak ada, najisnya pindah ke kain ya kan? Kainnya buang. Kainnya buang. Terus dipel, meratakan najis. Mensucikan itu harus pakai air. Siram dulu pakai air. Setelah disiram pakai air, enggak ada baunya lagi. Airnya juga enggak berubah warnanya kok. Berarti sudah suci. Dipel. Nah, kembalikan balik ke mukanya lagi ya Mbak Dani. Jangan lihat meja terus lama-lama nanti. Paham ya? Ini masalah najis. Lah kira-kira kejadian kayak gitu di rumah-rumah banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Bukan banyak lagi. Itu baru lantai. Lah kalau pakaian ternyata najis, enggak tahu cara membersihkannya gimana? Berarti dia sholatnya pakai sarung najis, pakaiannya itu najis. Setelah itu nanti dia di akhirat, loh saya kan udah sholat ya Allah, saya kan enggak tahu. Allah enggak ngasih udzur, enggak tahu. Allah akan jawab, kamu tinggal di daerah ada ulamanya. Depan masjidmu tuh ada yang ngajarin caranya sholat. Kamu punya kemampuan untuk cari ilmu untuk belajar sholat. Masa kamu belajar bahasa Perancis bisa, belajar sholat enggak bisa? Masa kamu belajar musik bisa, belajar sholat enggak bisa? Enggak diterima, udzur enggak tahu sama Allah. Kamu bisa belajar yang macam-macam kok, kenapa kamu enggak belajar tentang sholat? Saya bisa dipahami? Nah, alhamdulillah.